Lanjut ke nomor 2, Atar mendapatkan uang dari ibunya sebesar 50.000, di mana dia selalu menghabiskan uang itu untuk membeli dodol dan juga es krim yang bernilai 4.000 untuk dodol dan es krimnya 6.000. Jika utilitas total dari dodol dan es krim adalah sebagai berikut, nih soalnya seperti ini, yang ditanya berapa banyak sih dodol dan es krim yang harus dikonsumsi agar kepuasan Atar itu maksimum. Oke, langkah pertama yang biasa aku lakuin adalah aku menyalin kembali tabel tersebut, tetapi dalam bentuk menyamping. Ini kan menurun ya, menurun ke bawah, ini juga menurun, ini juga menurun. Kalau aku bikinnya menyamping. Unit, TUX, dan TUY. Aku hapus dulu ini ya, biar kita sama-sama belajar dari nol. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kelihatan sedikit. TUX, TUY, sama aku asal giniin aja deh. Nah, TUX dan TUY. Jadi, apa aja yang Cici salin ini? 3 ini. Unit, kepuasan, sama kepuasan dodol, sama kepuasan es krim. Kepuasan dodol Cici lambangin TUX, dan kepuasan es krim Cici lambangin TUY ya. Karena total utility atau total kepuasan. Oke. Langkah pertama itu Cici bikin tabel dalam bentuk ke samping biar apa? Biar lebih gampang. Selanjutnya Cici bakal cari MU atau marginal utility untuk barang X. Kita hitamin ya, MUX. Setelah itu Cici cari MUY atau tambahan kepuasan untuk barang Y. Selanjutnya aku bakal mencari MUX per PX dan MUY per PY. Oke, MUX terlebih dahulu ya. MUX. Dapatnya dari mana sih Ci MUX ini? MUX itu didapat ketika teman-teman itu mengurangi jumlah TUX-nya. Di sini kan 0 ya, TUX unit 0, 0. Ya berarti kita tulis aja di sini. Kita tulis dia 0. Kemudian untuk unit pertama berapa, Ci? Di sini 30. Ya udah kamu tulis aja 30. Kenapa 30? Karena 30 dikurang 0 itu adalah 30. Masukin 30. Nah, masuk unit kedua. 58 dikurang 30 itu kan 28. Berarti unit kedua dari MUX adalah 28. Siapa yang mau coba untuk unit ketiga? Boleh raise hand? Cuma tinggal dikurangin teman-teman. Boleh raise hand? Oke, Rika ya. Rika berapa sih ini untuk MUX ketiganya? 26. Oke, kita coba ya jawaban Rika benar apa enggak. Oke, 26. Dari mana? 84 dikurang 58. Nah, berikutnya untuk unit keempat itu berarti 108 dikurang dengan 84. Berapa ya? 24. Selanjutnya, 130 dikurang 108. Hasilnya taruh di MUX yang kelima, yaitu 22. Selanjutnya, ada yang tahu ini berapa? 20. 20. Oke, thank you. Selanjutnya, ada yang tahu berapa? Unit 18. Oke, udah paham ya teman-teman dari mana? 168 dikurang 150. Oke, yang dua sisa ke belakang aku gitin aja yang langsung. Karena teman-teman udah pasti paham. Selanjutnya, kita ke MUY. Sama dengan perlakuan MUX. Untuk unit 0 dan untuk unit 0 dan unit 1 itu masih sama, tinggal comot aja angkanya tapi dari TUY. Jadi MUX ini untuk TUX dan MUY itu untuk TUY. Aku kuningin ya, biar teman-teman gak bingung. Kuning sama kuning, hijau sama hijau. Oke. Begitu juga dengan MUY. MUY itu unit keduanya berapa? Tinggal dikurang aja. 57 dikurang 30. Berarti hasilnya 27. Kemudian 81 dikurang 57. 81 dikurang 57 sama dengan 24.
102 dikurang 81 hasilnya 21. Kemudian 120 dikurang 102 sama dengan 18. Begitu juga seterusnya ya teman-teman. Oke, udah dapat nih si MUX dan juga MUY. Kita iniin ya warna hijau. Jadi jangan terbalik teman-teman, nanti MUY teman-teman nguranginnya yang punya si TUX. Jangan. MUY sama TUY, MUX sama TUX. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita cari nih MUX per PX-nya. MUX per PX-nya gimana, Ci? MUX-nya itu kita ambil dari sini, 0. PX-nya dari mana, Ci? PX-nya dari harga yang ada di atas. Dia bilang harganya 4.000 untuk dodol atau untuk si X. Sementara harga untuk es krim adalah 6.000 atau Y-nya. Berarti 0 per 4.000. Ci, aku males Ci nulis ribuan. Boleh nggak 0 per 4 aja? Boleh. Kalau aku sih dulu boleh ya sama Pak Maris. Berarti tulis aja 0 per 4. Kemudian MUX-nya 30 per 4. Selanjutnya 28 per 4. Selanjutnya habis itu 26 per 4. 26 per 4. Kemudian dia berapa nih? 24. Oh, berarti 24 per 4. Semua per 4 karena dia per PX atau harga barang X. Harga barang X kan 4.000. Kemudian semua udah tahu ya. Mungkin aku bakal kebelakangin sama aja. Begitu juga dengan MUY. Ya. 34-nya nggak kena. Oh iya. Thank you. Oke, selanjutnya itu ada MUY per PY. MUY itu sama teman-teman. Kayak MUX per PX. Cuman PY-nya sama Y-nya kita pakai. Yang MUY. MUY itu kan 0. 30, 27. Berarti 0, 30, 27. Per-nya per berapa? Per 6. Kenapa per 6? Karena harga barang Y adalah 6.000. Tapi kalau teman-teman malas nulis ribuan ya udah per 6 aja nggak masalah. Berarti 0 per 6. Kemudian 30 per 6. 27 per 6. Terus berapa lagi nih? 24 ya. 24 per 6. 21 per 6. Dan seterusnya ya teman-teman. Per 6, per 6, per 6 semuanya. Oke, angkanya dari mana? Tinggal ngambil aja teman-teman dari sini. Kayak gitu. Nah, sekarang ditanya nih. Berapa sih banyak dodol? Oh iya, tunggu. Sampai tabel ini ada yang mau tanya nggak? Kak, mau coba tanya dong, Kak. Iya, silakan. Kadang-kadang kan kita disuruh cari untuk misalkan MU-nya udah dapat tapi TU-nya belum dapat. Untuk dapetin TU-nya gimana ya, Kak? Kalau misalkan MU yang diketahui. Kalau misalnya yang dikasih taunya MU ya, sebenarnya itu nanti kita bahas di integral. Jadi kalau misalnya dikasih taunya, kalau yang kita tanya itu adalah, misalnya yang dikasih tahu adalah TU, berarti kita turunannya si MU. Tapi kalau MU-nya yang dikasih tahu, berarti kita pakai rumus sebaliknya. Rumusnya kebalikan dari turunan kan integral. Udah pernah belajar integral ya? Integral itu sebenarnya kita nggak bahas ya di sini. Cuman kita bahas turunan doang. Aku nggak tahu ya, mungkin di makro, ekonomi makro ya, selanjutnya itu bakal ada integral. Cuman kayaknya aku nggak bisa bahas integral karena di materi UTS nggak ada gitu. Cuman kalau misalnya ada soal seperti itu, berarti penyelesaiannya adalah kamu menggunakan integral untuk mendapatkan TU-nya. Kalau TU-nya yang dikasih tahu, misalnya TU-nya dalam bentuk fungsi seperti ini, berarti kamu rumusnya menggunakan turunan untuk mencari MU. Tapi kalau MU yang dikasih tahu, berarti gunakan integral untuk mencari TU-nya. Seperti itu. Apa kamu jawab? Ya, Kak. Nguap ya? Kira sambil ngunyah. Nggak apa-apa sih kalau ngunyah. Oke. Selanjutnya, berapa banyak sih dodol dan es krim yang harus dikonsumsi agar kepuasan atar itu maksimum? Nah, biasanya tuh aku nulis subject to ya. Ini Pak Maris juga yang ngajarin subject to 50.000 sama dengan PX dikali X, ditambah PX dikali Y, ditambah PY dikali Y. Nah, kenapa sih Ci ini 50.000? Karena mamanya si Atar itu ngasih uangnya adalah 50.000. Makanya 50.000 ini aku tulis di sini. Kemudian PX-nya berapa? PX-nya itu 4.000. Dari mana, Ci? Dari sini 4.000. Kemudian PY-nya berapa? PY-nya adalah 6.000. Dari mana? Dari harga si es krimnya yang 6.000. Kemudian 4.000 dikali X-nya nih yang kita nggak tahu. X sama Y-nya. Nah, sekarang cara nyarinya adalah kita coba-coba, teman-teman. X-nya itu berarti kita pakai dari MUX per PX.
ya. Kita lihat angka yang paling pinggir. Di sini di sebelah kanan, kalau aku dulu diajarin sama Pak Maris, lihat angka yang paling kanan. Yang paling kanan tuh di sini nih. Dari kanan dulu baru ke kiri. Nah, di sini mana nih angkanya yang kira-kira sama dengan angka yang ada di bawah. Jadi kalau misalnya dia dibagi, itu hasilnya sama. Contoh, 16 dibagi 4. 16 dibagi 4 kan 4 ya, teman-teman. Ya kan? 16 dibagi 4, 4. Coba di sini ada nggak yang kalau dibagi hasilnya 4? Ini bukan, 12 bagi 6, 2, enggak. 15 bagi 6 bukan, 18 bagi 6, 3. 21 bagi 6, enggak. Nah, ini 24 dibagi 6, hasilnya 4. Nah, MUX itu udah sama dengan MUX per PX udah sama dengan MUX per PY. Di mana keduanya hasilnya 4. Berarti kita coba nih, 16 per 4 itu 4, 24 per 6 itu 4. Kita lihat, berapa unitnya? Unitnya berarti untuk X atau untuk si dodol adalah 8, dan untuk PY itu adalah 3. Berarti X-nya itu adalah 8 dan Y-nya adalah 3. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Ci nggak pakai yang ini? Karena ini angkanya nggak enak teman-teman. Maksudnya 14 per 4 ini tuh angkanya nggak enak. Tapi kalau seandainya angka di sini enak, coba deh kita cari di sini. Ada nggak yang sama? Bisa lagi case kedua atau kasus kedua. Ci di sini angkanya enak. Misalnya 18 bagi 6, 3. Di sini tapi di bawah sini nggak ada Ci yang hasilnya 3. Jangan dipilih, loncat lagi ke samping sebelah sini. Kayak gitu ya. Ci, di sini hasilnya 5, di sini nggak ada 5, loncat lagi ke kiri. Jangan pernah ngambil dari depan, karena angka di depan besar-besar. Paham teman-teman? Ambillah dari kiri, dari paling kiri angkanya. Kita lihat mana yang paling enak. Oh, 16 per 4. 8, berarti kuantitinya 8 atau unitnya 8. Dan untuk Y, 24 per 6, berarti pakai unit yang Y. Unit yang Y itu 3. Sampai sini paham? Ada yang mau Paham, tanya? Ci, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan satu pasang ya berarti ya, yang di sepasang. MUX. Ya, itu sama-sama satu. Ada kemungkinan nggak sih dua yang sama gitu? Ada, tapi mana yang paling kiri gitu. Contoh nih, ini 24 per 5 ya. 24 per 4 berapa? 5 kan? 5 Iya, ya teman-teman. Iya. Coba Iya, cari 5 di sini ada yang 5 nggak? Ada. Nih, 30 per 6, 5 juga nggak? Iya, 5 kan? 35. Iya. Tapi mana lebih kiri X-nya? 20 per 4 apa 16 per 4? Mana lebih kanan? 16. Iya, kita cari yang 16. paling kanan. Paham? Kita cari angka yang paling kanan. Oke, Ci, paham. Thank you. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi cari dulu angka yang paling kanan. Tapi kalau misalnya teman-teman susunnya ke bawah, berarti carilah angka yang paling bawah. Karena angka yang paling bawah dianggap angka paling normal. Oke. Dapat ya teman-teman 8 dan 3. Sehingga 4.000 dikali 8, 32.000, ditambah 6 kali 3, 18.000, sama dengan 50.000. Ci, kalau di sini 42. Tapi ibunya Atar ngasih uang 50.000, kan bagus Ci, ada sisa, bisa nabung. Nggak boleh. Di sistem ini nggak ada nabung-nabungnya teman-teman. Jadi kalau dikasih 50.000, ya habiskan 50.000. Enak ya jadi si Atar. Dikasih 50.000, harus dihabisin juga tuh 50.000-nya. Jadi dia harus habis ya, 50.000 ini harus habis. Kalau dia 49, nggak boleh. Berarti kamu cari lagi angkanya mana nih? Antara PX dan PY yang sama. Ci, saya masih kurang ngerti. Itu Ya. kan maksudnya baris yang MU per PX-nya itu kan ada nilainya ada yang sama juga sama yang Y. Itu kenapa yang dipilih itu yang paling kanan? Maksudnya gimana? Gimana lanjutin? Kan tadi kan dibilang nih untuk lihat quantity yang harus dikonsumsi agar maksimum itu kan dilihat dari yang MU per PX per P-nya kan Kak, Ci. Terus kan dari yang Cici jelasin itu kan disuruh cari MU per P-nya itu yang sama antar dua barang itu kan. Terus misalnya di dalam barisnya ini ada angka lain yang sama gitu, sama juga misalnya kayak 20 per 4 sama 30 per 6. Itu kenapa yang dipilihnya itu yang paling kanannya gitu? Oke, jadi kamu mau coba ya. Sekarang kita coba
yang 20/4. Pasti dia akan lebih besar hasilnya. Kita coba 20/4 kita masukin, kita highlight, dan 30/6 kita highlight. Nah, kita ganti X-nya berapa nih? 6 ya, kan dia 20/4 berarti 6. Oke, kita ganti X-nya dengan 6, kemudian dia satu lagi 30, berarti ini 1 ya kuantitinya. Oke, pasti di hasilnya bukan 50.000. 4.000 kali 6 berapa? 24.000. 24.000 ditambah 6.000 berapa? 30.000. Berarti ini boleh nggak? 50 sama dengan 30 boleh nggak? Nggak boleh. Oh, Nggak berarti walaupun sama belum tentu itu Betul. kuantitas maksimalnya ya, Kak? Iya, betul. Jadi Oke. diusahakan carilah yang paling kanan. Seperti itu. Jadi intinya sesuai sama budgetnya, Ci ya. Jadi Betul, cari yang betul. sama budgetnya. Iya, cari yang sesuai dengan budgetnya. Biasanya paling kanan adalah yang paling sesuai dengan budgetnya. Itu udah di-setting teman-teman sama dosen kita. Oke, Ci, makasih. Iya, sama-sama. Semoga mengerti ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Berapakah total kepuasan ATAR atau TU-nya? Nah, TU itu kan total kepuasan rumusnya adalah TUX ditambah TUY. Kita lihat, tadi kan dodolnya adalah 8. Es krimnya 3. Ya udah kita lihat, si dodol 8, es krim 3. Dodol kan X, berarti 184 ditambah si es krimnya. Es krimnya berapa tadi kuantitasnya? 3, berarti dia 81. Aku warnain biru, 81 dan 184. Ini punya si TUX dan ini punya si TUY. Ini punya si dodol dan ini punya si es krim. Ini punya es krim, ini punya dodol. 8 dan 3. Oke, kita lihat 184 ditambah 81 sama dengan 265. Berarti total kepuasan ATAR adalah 265. Kalau misalnya hasil kali PX kali X ditambah PY dikali Y itu tidak sama dengan budget atau income-nya gimana, Ci? Nggak boleh, kamu harus cari lagi berarti. Kamu harus hitung lagi mana nih di antara sini yang sesuai, kayak gitu. Kalau misalnya semuanya nggak ada yang sesuai, Ci, misalnya budgetnya 1.500, Ci. Nah, terus yang ketemunya itu cuma ada 1.600 dan 900. Sisanya 2.000 lebih. Nah, itu gimana, Ci? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin ada di Itu nggak soal mungkin, Ci. KSM. Ya, pasti jadi bonus kok. Pasti udah jadi bonus kok itu, teman-teman. Oke, terima kasih ya, Ci. Iya, aku lanjut. Oke, jika Athar mendapatkan uang dari ibunya sebesar 60.000, berapakah besarnya dodol dan es krim yang harus dikonsumsi? Dan berapa total kepuasannya? Tadi ibunya Athar ngasih 50.000, sekarang 60.000. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mengganti budgetnya. Tadi kita nggak bisa pakai lagi nih si 8 sama 3. Kenapa, Ci? Karena dia hasilnya 50.000. Berarti kita harus cari lagi nih, selain dari 50.000 ini. Selain dari 50.000 ini, kita harus cari lagi jadi 60.000. Berarti nggak boleh pakai 8 sama nggak boleh pakai 3 lagi, karena kita udah tahu hasilnya 50.000. Nah, sekarang kita cari barang yang paling kanan. Oke, kita coba dulu. 14/4 ini berapa sih, teman-teman? 14 dibagi 4. 3,5 ya? Oke. Kemudian 6/6 kan 1. Di sini ada nggak ya yang 3,5 lagi? 3,5. Ini 21 dibagi 6 berapa? 3,5. 3,5 juga. Berarti kebetulan nih pas. Kita warnain warna hijau. Aduh, gelap banget. Warna merah. Ini merah aja ya. Warna merah 21 sama 14/4. 21. Nah, berarti 9 dan 4. 9 dan 4. Kita coba ya, 9 sama 4 ini hasilnya 60.000 apa bukan sih? 4.000 dikali 9 ditambah 60.000 dikali 4. Hasilnya 60.000 ya teman-teman, berarti ini boleh. Terus mungkin kalian nanya, Ci, kenapa Cici yang A ini nggak pakai yang ini? Nggak pakai 14/4, kan dia udah paling kanan, Ci. Coba kamu masukin angkanya, 9 sama 4. Pasti hasilnya 60.000. Dan itu nggak boleh, karena over budget. Kayak gitu, harus 50.000 pas. Jadi ini sebenarnya sistemnya sistem coba. Tapi percobaannya harus dari sebelah kanan. Harus paling kanan, angkanya yang paling kanan. Jadi yang paling kanan itu MUX per PX apa MUY per PY-nya? Yang paling kanan adalah MUX per PX-nya. Jadi kalau dapetin MUY per PY-nya di tengah, di depan,
di sini, itu nggak apa-apa. Yang penting MUX-nya itu harus paling kanan. Paham? Paham Paham, teman-teman? Ci. Paham, Ci. Oke. Udah dapat ya? Untuk X-nya 9 dan Y-nya 4. Dodolnya 9 dan es krimnya 4. Kemudian ditanya lagi, total kepuasan dari TUX dan TUY. Dia total kepuasannya ya total kepuasan baru. Oke, total kepuasannya dia 9. Oh, berarti X-nya adalah 198. Kemudian TUY-nya itu dia 4 katanya. Oh, berarti 102. 198 ditambah 102. Hasilnya adalah 300. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Udah soal terakhir aja nih. Mungkin teman-teman juga udah capek ya. Oke. Oke, kita lanjut aja ke nomor 3. Seorang konsumen mengkonsumsi 2 macam barang, yaitu barang X dan barang Y. Total kepuasan atau TU yang diperoleh dari kedua barang tersebut adalah 10X ditambah 24Y dikurang 0,5X kuadrat dikurang 0,5Y kuadrat. Harga barang X diketahui adalah Rp2 dan harga barang Y adalah Rp6. Dan anggaran yang tersedia untuk beli barang tersebut adalah Rp44, di mana aku bisa mengasumsikan bahwa 2X ditambah 6Y sama dengan 44. Dari mana, Ci? 2X tambah 6Y sama dengan 44? 2X itu untuk harga barang X, dan 6Y itu adalah harga barang Y. Sama dengan 44 dari mana? Dari kedua anggaran yang tersedia, yaitu 44. Berarti 2X ditambah 6Y sama dengan 44. Yang ditanya, berapakah jumlah barang X dan barang Y yang harus dikonsumsi agar konsumen tersebut memperoleh kepuasan total atau total utility yang maksimum. Nah, di sini ada TUX sama dengan MUX sama dengan, nah di sini aku mau kasih tahu bahwa ketika kalian ketemu dengan soal ketemu soal ini ya, total kepuasan, tetapi dalam bentuk fungsi, berarti kalian harus diminta menurunkan atau membuat diferensialnya atau membuat turunannya. Untuk TUX, kalian harus menurunkan MUX, dan untuk TUY, kalian harus menurunkan MUY. Jadi TUX aksen atau turunan dari TUX sama dengan MUX. Nah, TUX di sini kita turun ini, yang XX doang. 10X berarti turunannya berapa? 10. Kemudian 0,5X pangkat 2 itu turunannya berapa? X. Kenapa? Karena pangkat pindah ke depan, pangkat dikali ke depan, pangkat dikurang 1. 2 kali 0,5, 1X. 2 dikurang 1, 1. Berarti 1X pangkat 1. 1X pangkat 1 berarti tulisnya X aja. Oke, kemudian TUY. TUY itu berarti kalian nuruninnya yang Y aja. Ini sama ini. Berarti 24Y turunannya berapa? 24. 0,5Y kuadrat turunannya berapa? 1Y pangkat 1. Dari mana, Ci? 2 dikali 0,5 pangkat 2 dikurang 1. Teman-teman di sini ada yang belum paham mengenai turunan? Aku bakal coba jelasin lebih detail. Gimana, teman-teman? Aku, Ci, masih belum paham. Oke, nggak apa-apa ya. Kita belajar bareng-bareng. Aku kasih contoh misalnya 2X pangkat 3. Sorry. 2X pangkat 3. Kekecilan ya. Oh, salah. Sorry. Aku bikinnya di sini aja deh. Di mana ya? Di sini. 2X pangkat 3. Nah, ini 3-nya aku buatin pangkat. Ini berapa sih? Ini sebenarnya udah pernah ya teman-teman di SMA. Cuma nggak apa-apa, kita ulang lagi. 2X pangkat 3 berapa sih? Gitu ya. Nah, kan tadi aku bilang ya, pangkat pindah ke depan. Bentar ya. 2X pangkat 3. Ini aku gini. Nah, 2X pangkat 3 itu berapa? Pangkat, ingat kalau turunan, pangkat pindah ke depan, artinya pangkat dikali ke depan, pangkatnya dikurang 1. 3 dikali 2 berapa? Coba yang nggak ngerti tadi siapa namanya? Jangan malu ya teman-teman, malu Rica, Ci, Rica.
Oke, Rica. Rica, bantu aku ya. 2x Iya, Ci. pangkat 3. Pangkat pindah ke depan atau pangkat dikali ke depan, pangkat dikurang 1. 3 dikali 2 berapa? 6. 6x. Pangkatnya dikurang 1, Rica. 3 dikurang 1 berapa? 2. Berarti turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x pangkat 2. Paham? Paham, Ci. Oke. Ingat aja berarti pangkat kali ke depan, pangkat dikurang 1. Pangkat dikali ke depan, pangkat dikurang 1. Coba sekali lagi ya Rika ya. Khusus Rika ya, atau teman-teman yang lain juga kalau misalnya yang nggak paham boleh bertanya ya. Boleh Rika berapa ini? Oke, salah, aku salah. 4x. Nah, coba Rika boleh pangkat dikali ke depan, pangkat dikurang 1. Jadi berapa Rika? 20x pangkat 4, Kak. Berapa? 20x 20x pangkat 4. Pangkat 4. Benar nggak ya? Benar ya. Jadi 5 dikali 4, 20. 5 dikurang 1, 4. Paham ya teman-teman? Yang lain yang belum ngerti tentang turunan? Oke, nanti kalau misalnya Rika sering berlatih, ntar Rika jadi paham. Oke? Aku hapus ya. Oke. Sama kayak tadi teman-teman yang kita ajar ke Rika. 2 dipindahin ke sini 0,5. 2 dikali 0,5, 1. 2 dikurang 1, 1. Berarti 1x pangkat 1. Kalau 1x pangkat 1, ya udah tulis aja x. Begitu juga dengan y. 1y pangkat 1. Berarti tulis aja y. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke MUX per PX sama dengan MUY per PY. Jadi rumusnya itu adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Di mana MUX-nya kita udah dapat 10x. Masukin deh 10x. Kemudian MUY-nya berapa? 24 dikurang Y. PX-nya berapa? Kita lihat tadi harganya berapa sih? Oh, harganya untuk X itu 2 rupiah. Untuk Y itu 6 rupiah. Berarti PX-nya 2 dan PY-nya 6. Tinggal kita kali silang deh. 10x, 10 dikurang X dikali 6, 24 dikurang Y dikali 2. Ini tinggal kali ke sini. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, dan ini dikali ke sini. 6 dikali 10, dikali 6, 6 kali 10, 6 kali X. 2 dikali 2, 4, 2 dikali Y. Hasilnya sama dengan Y sama dengan 3x dikurang 6. Kayak gitu. Selanjutnya, kita masuk deh ke subject 2-nya. 2x ditambah 6y sama dengan 44. Nah, y-nya kan tadi udah dikasih tahu ya. Ini nih, kita udah cari nih y sama dengan 3x dikurang 6. Masukin aja y yang ada di sini. 3x dikurang 6. 2x ditambah 6 kali 3 berapa? 18x. 6 dikali minus 6 sama dengan minus 36. Sama dengan 44. 20. Ya, 20x. 20x sama dengan 44 ditambah 36. Kenapa? Karena dia negatif ya, pindah ruas jadi positif. 44 tambah 36, x sama dengan 4. Karena ini dijumlahin hasilnya 80 ya. 80 bagi 20 kan 4, kayak gitu. Kemudian x-nya udah dapet 4. Si x-nya udah dapet. Sekarang kita tinggal cari y-nya. Y-nya adalah kita masukin aja ke persamaan yang ini nih. Nih. X-nya itu kan tadi kita udah dapat 4. Berarti 2 kali 4, 8. 8 ditambah 6Y sama dengan 44. Berarti Y-nya sama dengan 6. Berarti barang X-nya adalah 4 dan barang Y-nya adalah 6. Sebelum kita masuk ke yang B, teman-teman, boleh minta responnya, teman-teman? Jelas, Ci. Jelas ya? Kita lanjut ke yang B. Yang B itu ini yang terakhir, tentukan kepuasan total yang dapat diperoleh dari mengonsumsi barang X dan juga barang Y. Nah, ini sebenarnya kalau ditanya total kepuasan, kita kan udah punya rumus, kita kan udah punya fungsinya nih, teman-teman. Ya kan? Kita di soal ini udah punya fungsinya. Ya udah tinggal kita ganti aja si X ini sama yang udah kita dapat tadi. X-nya berapa? X-nya 4, ingat-ingat, X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 6. Y-nya 6. Ingat, X-nya 4, Y-nya 6. Ya udah, tinggal kita ganti. X di sini 4, Y di sini 6. X di sini 4, Y di sini 6. Tinggal kalian masukin sehingga dapatlah
Total utility-nya sebesar 158. Kayak gitu deh teman-teman. Udah selesai sih mentoringnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi? Ci boleh jelasin sekali lagi nggak yang nomor 3 yang A? 3 yang A. Boleh dong. Boleh. Nomor 3A, 3. Oke. Ini ya, tentukan berapa jumlah barang X dan barang Y. Nah, ini kan yang ditanya itu dia mau tahu nih berapa barang X sama barang Y. Kita pakai turunan ya. Turunannya TUX sama dengan MUX sama dengan 10 dikurang X. Dapat dari mana, Ci? Dari turunan TU ini. 10X turunannya berapa? 10. Kemudian 0,5 X kuadrat turunannya berapa? X. Atau 1X pangkat 1. Tapi 1X pangkat 1 tulis aja X. Kemudian TUY berapa turunannya? 24 dikurang Y. Baru kita masukin MUX per PX sama dengan MUY per PY. MUX-nya berapa? 10 dikurang X. Dari mana, Ci? Dari sini. Kemudian MUY per PY-nya dapat dari 24 dikurang Y. Dapat dari mana? Dari sini. Kemudian PX-nya atau harga X-nya dari mana? Di sini dikasih tahu harga barang X adalah 2. Kemudian Y-nya dari mana? Dari sini. Harga barang Y adalah 6. Ya udah teman-teman tinggal kali silang aja. 6 dikali ke sini silang, 2 dikali silang ke sini. Sehingga dapat hasil Y sama dengan 3X dikurang 6. Baru nanti 2X plus 6Y sama dengan 44 ini kita masukin deh Y-nya kita ganti. Jadi kan Y-nya udah dapat ya 3X dikurang 6. Nah, Y yang ada di sini kita ganti dengan 3X dikurang 6. Baru substitusi kali-kali silang. Kali pelangi ya, kali ke dalam nih, 6 kali 3, 18, 6 kali 6, 36. Terus teman-teman pindah ruas, sehingga dapat X-nya sama dengan 4. Kemudian substitusi, ya. Iya, oke, thank you. Aku udah sampai situ tadi, bingung ya. Oh, oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Maaf, aku mau tanya. Ya, boleh. Dari file, aku tadi barusan buka jawaban yang nomor 2 ya, Ci. Itu di jawaban Cici, di yang 30/6 juga, itu buat perhitungan yang mana ya, Ci? Yang MUY per PY. Yang ini ya 36 itu waktu itu kalau nggak salah aku coba-coba deh. Itu maksudnya itu kan aku ngajar yang semester kemarin tuh temennya ada yang nanya 20/4 sama 30/6 ya. Itu buat trial and error doang kok. Itu buat trial and error, nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi kita harus coba-coba juga ya, Ci, menyesuaikan harganya budget. Itu ya, Ci, yang 50.000, 40.000. Iya, kita budget. Ya, sesuaiin sama budgetnya kayak gitu. Atau gini deh, ini kan udah kita sama-sama. Ini kan udah kita coret-coret ya. Mungkin ini aja yang aku kumpul, yang di sini aku tarik kali ya. Aku hapus dulu atau aku delete dulu yang ini. Kita uploadnya yang baru. Oke, aku udah upload yang terbaru ya, yang versi kita barusan bahas. Jadi teman-teman udah boleh. Ya udah selesai deh. Atau masih ada yang mau ditanya lagi? Mumpung aku masih di sini teman-teman. Iya, aku mau nanya sih. Ya boleh, silakan. Yang nomor 1. Yang nomor 1 itu kan itu hitungnya kayak gimana sih ya, boleh dijelasin nggak? Soalnya aku hitungnya hasilnya beda. Ya, kenapa? Gimana Vika? Boleh ini nggak sih jelasin cara hitungnya? Soalnya aku hitungnya pas pakai kalkulator beda, terus manual juga beda. Kamu boleh ini nggak suaranya? Kamu lagi hujan ya di sana ya? Suaranya nggak kedengeran di aku. Oh, nggak kedengeran. Iya. Kamu minta apa ya tadi? Aku nggak dengar lagi. Nomor 1, tapi aku nggak tahu. Iya, yang nomor 1 cara hitungnya. Ya, nomor 1. Cara hitungnya. Yang perhitungan yang A, B, atau C? Atau yang mana yang D? Oh, yang A. Itu cara hitungnya. Ya. Oke. Hasilnya itu dari mana ya? Soalnya aku hitungnya dari kalkulator beda, terus manual juga beda. Mudah-mudahan aku nggak salah dengar. Kamu ngomong perhitungannya di kalkulator ya berbeda sama yang di manual beda gitu ya? Iya, aku tanya cara hitungnya. Oke. Aku coba pakai kalkulator saintifik ya. 18 ditambah 16 dibagi 2 sama 18 dikurang 16 minus
0,77 minus 0,77. Oh, aku dapatnya minus. Kamu dapatnya minus 0,7727 bukan? Iya, Ci, minus 0,77. Iya, itu. Aku dapatnya minus 0,7727 ini aku kayak typo deh. 7727. Kalau aku ngitungnya langsung di kalkulator saintifik ya. Jadi kalau aku ngitungnya langsung di kalkulator, oh ya ini, tapi ini tetap mutlak jadi 0,7727. Apa jangan-jangan ini semua salah ya? Bentar. Iya, Ci, tadi aku ada hitung ada banyak yang salah, Ci. Iya, banyak yang beda ya. Apa ini aku ngitungnya bentar ya? Kalau aku ngitung sih kemarin ini aku apa ini soalnya beda, terus aku lupa masukin jawabannya. Oke, sekarang aku mau coba lagi yang elastisitas harga ya. 80 dikurang 84 per 80 ditambah 84 dibagi 2 dikali 25 ditambah 23 dibagi 2 baru 25 dikurang 23. Ini aku dapatnya minus 0,58. Ya, minus 0,58 ya. Coba sebentar aku lihat jawabannya. Kalau yang kedua kamu sama nggak kayak aku dapatnya minus 0,58? Iya, Ci. Oke. Sip. Berarti mungkin ini soal yang lama tapi aku lupa ganti jawabannya ya. Bentar ya, aku lihat di jawaban aku yang lama. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Makro. Mikro ini dia. Itu sebentar ya. Oke, kayaknya ini aku jawabannya pakai jawaban yang lama ya, teman-teman. Jawaban soal lama berarti ini aku update 5853. Oke. Aku update lagi yang bawahnya. Bentar ya, mana lagi? Oh, ini berarti 1, thank you ya yang udah ngitung. Ternyata aku ini jawabannya aku pakai jawaban yang lama. Dikali 100 berarti 77,27%. 77,2. Ini 58,53%. Kemudian ini aku berarti benar nih. Aku berarti pakai jawaban yang lama. Oke, 84 dikurang, teman-teman biar lebih make sure hitungnya pakai kalkulator saintifik ya. 84 ada 90 dibagi 2 dikali buka kurung 15 ditambah 16 dibagi 2 15 dikurang 16. Ini aku dapat hasilnya 1,06. 1,06 ya. Biar 4 angka di belakang koma semua berarti jadi 90. 1,69. Selanjutnya berarti ini bukan substitusi. Oh iya benar-benar substitusi karena dia di atas 0. Kemudian elastisitas income-nya aku hitung kembali 95 dikurang 105, 95 ditambah 105 dibagi 2, kemudian dikali 180 ditambah 205 dibagi 2, 180 dikurang 205. Oke, hasilnya 0,77 ya. Maaf Kak, Ya. boleh pertama nggak? Yang tadi perhitungan pertama yang 8490 ini. Bentar ya, aku ngitung sampai terakhir dulu nih. Tanggung dikit lagi ya. Bentar ya. Nanti kita balik lagi 102. Karena kalau misalnya salah ngitung, kasihan teman-teman. 102 ditambah 98 dibagi 2, kemudian dikali 205. 205 ditambah 220 dibagi 2, kemudian 205 dikurang 220. Oke. Hasilnya 0,50
6 minus 0,50566. 7. Oke, udah selesai ya. Ini cuma ini doang perhitungan yang salah. Yang lainnya di bawah-bawahnya aku udah hitung bener. Yang mana tadi yang cowok suaranya? Yang mana? Ini? Yang tadi 80 ini Kak. Ini kan yang A nih. Yang Yang A. 105 min 115 ya. Iya. Iya ini berarti 105 min 115 dibagi Heeh. dalam kurung 105 tambah 115 bagi 2. 15 bagi 2. Iya. Terus dibagi lagi. Kalau di kalkulator saintifik kamu kali aja. Oh, Kali dikali ya. 18 kali tapi dibalik. 18 plus 16-nya jadi di atas, 18 dikurang bawah. 16-nya di bawah. Iya. Oke, siap Kak. Pada tadi dapatnya 79, berapa gitu jadi jauh. Oh, oke. Kamu kali baru kamu tuker posisinya 18 plus 16-nya di atas, 18 dikurang 16-nya di bawah. Seperti itu. Paham? Maaf mau Ya. nanya. Berarti kalau misalkan ulangan itu kita pakai kalkulatornya tuh harus saintifik kan, Ci? Apa gimana? Sebenarnya pakai kalkulator pasar nggak apa-apa, tapi kamu hitungnya satu-satu. Misalnya gini, kamu hitung ini dulu, ya, yang 105 sampai 102. Nah, baru kamu hitung yang bawah. Baru nanti hasilnya ini kamu bagi sama yang bawah. Kayak gitu. Oh, Satu-satu. berarti dia dibagi kalau yang pakai kalkulator dagang. Iya, tapi posisinya jangan dibalik. Kalau dia pakai kalkulator biasa, kalau kalkulator saintifik, kita boleh langsung dibagi, tapi jangan deh nanti jadi berantakan. Kamu kali, tapi posisinya dibalik. 18 plus 16 ini di atas. 18 dikurang 16 di bawah. Kayak gitu. Yang dibalik cuma yang bawahnya doang ya. Itu kan kalau saintifik. Tadi kalau yang dagang gimana sih? Yang ini kamu hitung dulu nih. 100 nih. Coba ya. 105, kita pakai kalkulator dagang. 105 dikurang 115. Baru 105 ditambah 115 dibagi 2. Selesai sampai situ. Dapatnya berapa? 0,09. Tulis mungkin saya tulis di mana ya? Tulis di kertas aja deh. Nggak ada Iya, kertasnya Cini di sini. sambil coret-coretan kok. Oke, tulis ya. Minus 0,9, 0,09 gitu ya. Berarti 4 angka di belakang koma ya, Ci? Iya, coba dulu aja. 4 angka di belakang koma. 0,09 atau kok gini aja. Minus 0,09 minus 0,0909. Coba, udah? Udah, Ci. Sekarang kita kerjain yang 18, 16. 18 dikurang 16 dibagi 18 ditambah 16 ditutup kurung dibagi 2. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya 0,1176. Iya, Ci, sama. Oke. Sekarang kamu bagi, ingetin tadi 1176. Sekarang kita bagi ya. Minus 0, berapa tadi? 0909 ya. Dibagi dengan 0,1176. Hasilnya sama kan? 0,77. Bedanya 7729, yang ini 7727. Kayak gitu. Sama, dapat hasilnya? Tadi Sama, temennya Ci. nanya. Sama, Ci, sama. Oke. Itu ya, paham ya kalau pakai kalkulator dagang? Kalau kalkulator saintifik enak, langsung saset-saset gitu. Kalau kalkulator itu kita harus hitung satu-satu. Ini dulu, baru yang 1816 gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kak, ini yang tadi kan saya masih yang di tadi nih Kak. Tadi kan saya ngitung nih yang atasnya. 105 min 115 dibagi dalam kurung 105 terus ditambah 115 baru bagi 2. Tapi hasilnya malah ini Kak. 104,738. Oke, 115-nya udah kamu tutup kurung atau belum? Udah Kak. Boleh difotoin ke aku kalkulatornya? Maksudnya hasil dari kalkulator kamu yang tadi kamu tulis itu? Coba aku
Iya, Kak. Kirim ke meeting chat ya. Oke, Kak. Soalnya tadi aku ngitung bareng temannya yang perempuan, sama dia hasilnya minus 0,0909. Aku tunggu di meeting chat ya di sini. Boleh Melin kalau mau bertanya sambil nunggu temennya. Cik, mau Melin. tanya. Ya, silakan. Yang nomor 1 tuh hasilnya kalau yang kayak tadi, maksudnya kalau hitungan yang pertama tadi itu hasilnya yang sebelumnya, Cik, kalau dosen aku. Kamu dosen kamu hasilnya kayak jawaban aku yang pertama. Iya, 0, berapa tadi ya? Aku lupa lagi. 0,0107. 107. Kalau dia caranya gimana? Yang 105 sama 105 dikurang 115, hasilnya dibagi sama yang di bawahnya, terus dikali sama hasil yang P2 dikurang P1, terus dibagi lagi sama P2 tambah P1 dibagi 2. Hasilnya beda-beda ya. Kalau aku sih kemarin kayak gini ya. Nih. Dan ini jawabannya aku benar. 0,7727 barusan aku lihat. Gimana ya? Tapi aku juga aku diajarinnya kayak gini. Jadi tapi nggak apa-apa sih, itu kembali ke ketentuan dosen masing-masing ya. Jadi kamu kerjain dulu yang atas ini, baru nanti kamu bagi sama hasil yang ini. Kayak gitu kalau aku. Oh ya, yang cowok tadi udah Udah, Kak, udah dicek, Kak. 105 dikurang 115 dibagi. Oh, kamu 105-nya dibaginya kayak gitu ya? Harusnya tuh maksud aku per gitu loh. Kayak 105 per 115 dikurang 105 dikurang 115 per, atau misalnya gini, coba 105-nya yang di depan itu kamu kurungin. Jadi 105 dikurang 115 tutup kurung, baru dibagi, buka kurung lagi. Buka kurung, 105 ditambah. Berarti dua yang kurang ya? 100 yang Iya. minusnya sama yang plusnya ya? Iya, coba. Kira sama nggak? Oh, beda. Minus 0,022. Aku barusan coba. Minus 0,22. Padahal harusnya 0,0909. Perbedaan kalkulator tuh berbeda hasilnya ya. Oke. Coba kita pakai cara yang temennya tadi, 105 dikurang 115 kan minus 10. Minus 10 dibagi 105 ditambah 115 dibagi 2, 110. Minus 10 dibagi 110. Minus 0,0909. Oh, gini. Kamu kalau enggak ngitungnya satu-satu. Siapa yang cowok tadi namanya? Satu ya, Kak. Ya, kamu hitungnya gini. 105 dikurang dulu 100 sama 115. Hasilnya minus 10 kan? Baru 105, baru kamu kerjain yang ini. Buka kurung 105 tambah 115 bagi 2. Hasilnya pasti minus 0,0909. Coba deh. Cik. Ya. Maaf, kan tadi saya ngitungnya pakai yang kalkulator dagang ya, Cik. Nah, itu tuh dia hasilnya sama dengan 0,7729, bukan 7727. Iya, emang di kalkulator dagang juga aku tadi 7729. Nggak masalah ya. Oh, itu nggak masalah berarti ya, Cik, untuk masalah, hasil iya. akhirnya. Baik, Mau terima kasih ya, 0,7727. Ci. Iya, sama-sama. Kalau perbedaannya sedikit, 7729, 7727 itu sedikit perbedaannya. Berarti min 0,0909. Iya, betul. Oh, betul. kalau saya harus dikerjain dulu dua-duanya. Iya, harus kerja yang ini dulu. Berarti kamu 4 kali kerja. Iya, 4 kali kerja. Semangat ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ci, maaf aku mau tanya, kalau misal tes itu rumusnya itu harus kita tulis juga, Ci? Kalau kemarin sama Pak Maris ditulis nggak ya? Enggak sih. Tapi tulis aja deh. Mana tahu nambah nilai gitu ya. Menurut aku tulis aja sih, tulis aja ya. Masih, Ci. Iya. Yuk, sama-sama.
Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir sekitar 113 113 ya. Sorry, Kak Ivan nggak hitung, Kak Ciren juga nggak hitung, berarti 113, 112 mahasiswa-mahasiswi yang udah bergabung hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin sampai ketemu di mentoring-mentoring berikutnya di mata kuliah berikutnya. Mohon maaf apabila Cici ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan semangat untuk UTS-nya. Thank you. Terima kasih, Ci. Terima kasih, Ci.